Oke teman-teman, sekarang kita masuk untuk praktek langsung belajar iklan pertama ya. Nah, pertama kali kalian untuk beriklan langsung masuk aja, ketik di sini ads.manager.facebook.com ya, /ads manager. Nah, nanti kalian akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Nih, kalian bisa lihat ya. Nah, nanti kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Dan pastikan kalian sudah nonton tutorial sebelumnya ya, yang masang pixel, pasang di order online dan sebagainya ya. Jadi biar nyambung ya. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke sini nih campaign. Nah, hati-hati ya. Ini banyak orang yang salah. Jadi di campaign ini dia bingung lah. Kok pixel saya nggak ada? Nggak taunya dia pakai akun iklan pribadi. Nah, ini banyak akun iklan nanti di sini muncul ya. Jadi pastikan kalian ngeklik yang tadi tuh ya. Nah, ini diklik see more ad account. Nanti akan banyak akun iklan yang udah kalian bikin kalau kalian punya akun iklan banyak ya. Nah, jadi kalian pastikan tuh tadi kemarin itu kalian bikin iklan tuh pakai akun iklan yang mana? Ya, bikin akun iklannya. Nah, saya mau pakai ini, saya kan ada banyak nih ya. Nah, saya mau pakai misalnya akun iklan yang bentar, yang mana ya? Yang ini aja nih ya. Nih, saya pakai yang ini nih buat contoh nih ya. Oke, nih, saya pakai akun iklan yang ini ya. Nah, saya pakai akun iklan yang ini. Lalu setelah itu untuk mengiklankan pertama kali, kalian harus pastikan kalian sudah tahu ya mau ngiklanin produk apa ya. Nah, di sini kan banyak ya, di sini nih. Ya, ada di data konten ini. Di sini sudah saya siapkan ya teman-teman ya di bank konten ini ya, di bank konten Google Drive. Ini kalian bisa lihat ada pendidikan ya. Saya buka ya, ada pendidikan nih bahasa Inggris. Nah, ini ada konten iklannya. Terus ada landing page-nya juga ya. Terus ada tutorial setting ya, cara pasang yang lainnya ya. Nah, terus habis itu di sini ada contoh website yang udah jadi. Pokoknya di sini banyak ya teman-teman ya. Teman-teman pilih mau ngiklan produk apa. Nah, yang terlaris itu saat ini yang sudah closing ya, ini pendidikan bahasa Inggris sudah closing. Kesehatan mental udah. Terus kategori kekayaan ini ada banyak ya. Ini closing. Terus yang jadi YouTuber, terus sama Akademi Produk Digital nih yang paling banyak diiklanin orang nih, yang komisinya kalian nanti dapat 120.000. Terus di sini 100 selesai produk Kuminya juga. Ini harganya bukan 79 ya. Nanti kalian bisa ganti jadi 99 ya. Nah, terus di sini ada parenting juga, ini juga laku ya, teman-teman ya, audio penyembuhan. Nah, kita sekarang mau ngiklanin yang mana nih, teman-teman ya? Anggaplah teman-teman mau ngiklanin yang kategori kekayaan yang ini ya. Nah, kalian cek di sini ya, misalnya mau ngiklanin Akademi Produk Digital, diklik, lalu kontennya diklik. Nah, ini kontennya kalian pilih nih, mau pakai konten yang mana ya. Nah, kita pakai rumus nanti beriklan pertama kali 144 ya. Di mana kalian bisa bikin satu adset, dua konten, satu adset, satu campaign, empat adset, dan empat konten ya. Nanti akan saya jelasin ya apa itu kontennya. Nah, kontennya yang kalian harus ambil bebas ya. Kalian mau ngambil konten yang mana aja itu bebas ya. Jadi nanti kalian pilih-pilih aja karena konten itu nanti kalian bisa cek datanya sendiri setelah beriklan ya. Mau ambil yang ini, mau ambil yang ini, terserah kalian. Pokoknya nanti kalian pilih aja yang menurut kalian, wah ini kayaknya winning nih. Nanti bakal laris kalau ngiklanin konten yang pakai konten kayak gini gitu ya. Ini kan banyak nih kontennya ya. Ini saya coba copy ke sini dulu ya. Nah, anggaplah saya mau ngambil yang ini satu. Saya download dulu ya. Kita tunggu dulu. Nih kita download lagi dua. Nah, terus download lagi di sini konten gambar tiga.
Terus di sini download lagi konten gambar. Jadi saya nanti mau pakai misalnya 2 gambar, 2 video. Nah, sebenarnya nggak ada patokan khusus ya teman-teman ya. Teman-teman bebas mau pakai 3 video, 1 gambar. Itu nggak ada patokan pakem khusus ya. Jadi dites aja nanti mana yang kira-kira bakal winning kontennya ya. Atau mau diurutin dulu gitu nanti ke sini lagi, sini kalau misalnya orang udah bosen. Itu bebas sih kalian ya. Nah, sekarang kita klik aja di sini create ya. Jadi setelah masuk ke sini, kalian klik aja di sini create. Lalu di sini klik sales ya. Nah, kita iklannya pakai penjualan langsung ya. Habis itu kita klik continue. Nah, di sini kalian bebas ya mau pilih yang pakai Advantage Plus atau yang manual sales campaign. Nah, biasanya yang saya pakai untuk pertama kali ya jelas adalah manual sales campaign. Kalau Advantage Plus ini dia fungsinya nanti lebih pintar ya. Jadi data pintar di mana si Facebook itu akan mencarikan audiens yang menurut dia tepat ya. Sebentar ya, ini kayak campaign saya ada yang parah nih. Ini mau saya matiin dulu ya yang ini. Ini lihat dari datanya cuma dapat 2 ya. Nah, kita ulang lagi ya di sini. Nah, habis itu kita masuk ke sales, terus continue. Nah, kalau kalian mau pakai Advantage Plus itu pun bisa ya. Jadi terserah kalian. Tapi saran saya untuk pertama kali ikutin saya aja ya. Kalau baru pertama kali ngiklan. Nah, ini pakai yang manual sales campaign. Habis itu klik continue. Nah, terus di sini kan di sini ada 3 ya. Kalian bisa lihat ya nih. Ya, kursor saya ya. Ada sales campaign, ada ad set dan ad. Bedanya apa? Nah, kalau sales campaign ini hanya penamaan aja dan kita menentukan budgetnya di sini nanti ya. Nah, kita namain aja nama sales campaign-nya itu apa? Misalnya Akademi Produk Digital. Saya singkat jadi APD ya. APD testing. Nah, ini kalian namain kasih tanggal ya. Tanggal berapa kalian testing? 27, 8, 24 ya. Nah, ini kalian namain biar kalian ingat, oh saya udah testing selama seminggu nih, udah berhasil campaign. Nah, nanti kalian bisa duplikat atau kalian bisa scale up gitu, seperti itu ya. Lalu scroll ke bawah, ini use katalognya dimatiin ya. Use katalognya dimatiin, lalu advantage budget. Nah, ini dinyalain, lalu di sini pilih kalau bisa minimal 100.000 ya. Terus ada yang nanya, Mas 50.000 bisa gak? Bisa aja. Tapi nanti biasanya nggak bekerja dengan maksimal kampanyenya ya. Jadi sayang-sayang gitu, kalian cuma buang duit doang. Nah, walaupun kalian iklan 100.000 juga belum tentu berhasil ya, tapi kalau 50.000 itu Facebook kayaknya nanti males-malesan nyariin audiensnya ya, takutnya malah lebih parah, takutnya boncosnya seperti itu ya. Jadi kita memang testing budget untuk saat ini di tahun 2024 idealnya adalah minimal 100.000 ya. Tapi kalian bisa juga nanti mungkin semakin banyak orang yang iklan, biasanya budget campaign itu makin naik. Jadi kalian nggak bisa tuh akan bersaing dengan banyak orang yang iklanin juga gitu. Makanya mumpung saat ini belum banyak orang yang begitu sering iklanin ya. Jadi masih belum banyak ya. Karena nanti takutnya manusianya makin banyak ya nanti pastinya daily budget ini akan mengikuti ya. Nah, biasanya daily budget ini juga berdasarkan dari sisi keuntungan kalian berapa. Biasanya kayak gitu saya ngiklan ya. Jadi sisi keuntungan saya itu untungnya kan rata-rata 100.000 ya kalau produk digital. Nah, maka dari itu kita pasang di sini adalah 100.000. Kalau keuntungan kalian 120, pasang aja di sini 120 kayak gitu ya. Itu cara saya menentukan budget ya, seperti itu. Oke. Kita scroll ke bawah. Di sini jangan lupa high volume ya. Ini CPR dan ROAS insya Allah nanti akan saya jelasin ya bit cap apa gitu ya. Nah terus kita scroll lagi ke bawah, habis itu klik yang next ya. Nah di sini kita sudah masuk ke level adset. Adset itu adalah penentuan targeting, di mana kita akan mentargetkan orang-orang yang tepat itu untuk mendapatkan atau melihat iklan kita itu siapa aja sih. Nah di sini kita namain misalnya adset 1 ya. Saya biasanya namanya kayak gini. Atau kalian namain aja misalnya target 1 misalnya gitu. Target 1 itu terserah kalian sih. Ini hanya masalah penamaan aja ya. Nah, kalian namain misalnya target 1. Lalu setelah itu kalian scroll ke bawah ini website ya. Nah, ini maximize number of conversion ya. Jadi ini harus yang atas, paling atas. Terus setelah itu di sini pixelnya kalian pilih pixel yang udah kalian pasang sebelumnya
Kalau saya yang ini ya, Dian Digital Kreatif. Lalu di sini conversion eventnya kalian pasang. Nah, ini kalian pasang yang add to chart ya, karena kan tadi yang kemarin ya saya kasih video tutorialnya itu pakai add to chart ya. Jadi nanti kita ngebaca pixelnya adalah add to chart. Nah, mungkin ada teman-teman yang di sini masih ngawang-ngawang atau masih bingung. Jadi gini teman-teman ya, nih saya kasih unjuk di sebentar. Saya kasih unjuk di sini ya, gambaran sedikit. Jadi kemarin kan teman-teman udah bikin ya di order online ini, di order online nih di Akademi Produk Digital. Nah, ini diedit ya. Ini kan pixelnya, ini kita pasangnya kan add to chart nih teman-teman nih, kita bisa lihat ya. Nah, kenapa kita pasangnya di sini add to chart? Jadi nanti ketika ada orang yang isi form, ketika ada orang yang isi form, nanti kebacanya adalah satu orang yang ngisi gitu ya. Nanti ketahuan tuh, oh ada satu orang yang ngisi form ini. Nah, cara ngebacanya gimana? Cara ngebacanya di sini ya. Makanya kenapa kita pasangnya adalah add to chart di sini ya. Nah, karena kita menyesuaikan dengan ini ya, menyesuaikan dengan form yang ada di order online ini. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ini di live aja, kita lanjut lagi di sini add to chart ya. Nah, setelah itu teman-teman di sini ini udah terus scroll ke bawah. Nah, di sini ini kalau pakai akun whitelist, saya pakai akun whitelist ya. Ini pasti tulisannya jadi Hong Kong nih ya, lokasinya. Nah, ini saya ganti jadi Indonesia ya. Ini saya ganti jadi Indonesia. Indonesia. Nah, ini kita ganti jadi Indonesia. Lalu setelah itu, teman-teman scroll ke bawah dan di sini advantage audience ini nanti si Facebook akan nyariin audience yang cocok berdasarkan apa yang sudah kita kita buat iklannya atau kontennya. Nanti Facebook itu akan nyariin sendiri nih. Oh, nih audiens ini ternyata cocok nih buat kita gitu. Nah, ini dia sudah pintar ya. Jadi kita bisa pakai targeting audience plus advantage plus audience ya. Nah, ini di sini kalian juga bisa diklik dulu show more ya. Nah, di sini kalau pakai apa namanya akun whitelist sekali lagi di sini usianya juga harus diganti jadi 21 ya. Nah, usia diganti jadi 21. Lalu setelah itu scroll ke bawah. Nah, di sini advantage kita pakai yang ini, tapi si Facebook juga si Facebook juga menyarankan kalau kita punya targeting sendiri, kita boleh nih pakai, kita boleh tambahin nih targeting kita sendiri. Nah, jadi nanti Facebook akan yang pertama mentargetkan orang-orang yang udah kita targetkan itu siapa aja gitu ya. Nah, Facebook nanti akan nyariin tuh orang-orang yang udah kita targetin terlebih dahulu di sini nih. Di sini ya di detail targeting. Nanti kalau kita dia udah nyariin orang-orang berdasarkan yang kita ketik di sini, nanti dia akan nyariin juga setelah di sini ya, setelah dia udah mencari di sini, dia akan nyariin berdasarkan database pintarnya dia. Jadi dia akan nyariin audiens berdasarkan apa yang menurut dia cocok gitu ya. Jadi saling sinkron gitu ya. Nah, itu keuntungan kalau teman-teman ininya dinyalain ya, Advantage Plus-nya. Nah, Facebook menyarankan ini harus tetap dinyalain, tapi namanya iklan itu balik lagi ya teman-teman ya, itu fleksibel. Nah, jadi mentor saya itu malah dia nggak nyalain ini ya. Dia men-switch ke original audience atau audience asli. Nah, Facebook ini tidak menyarankan kalau misalnya kita men-switch ke audience asli, ini bisa jadi tuh Facebook bisa lihat ya, potential outcome up to 33% lower cost per result ya. Jadi bisa jadi nanti hasilnya 33% kurang maksimal gitu menurut dia seperti itu kalau kita use audience original audience. Nah, maka dari itu eh, dia menyarankan jangan sampai ini di eh, switch to original, tapi bisa jadi juga si Facebook ini salah ya. Nah, maka dari itu ini pintar-pintar kita terserah sih. Ini namanya testing ya. Ini namanya market testing. Jadi kita bebas berkreasi ya. Kita mau main pakai Advantage Plus untuk targetingnya atau kita switch original aja kita nyari sendiri benar-benar manual. Kita nggak mempercayakan ke Facebook. Nah itu juga bisa. Nah tapi kalau cara yang saya mainkan
saya tetap nyuruh si Facebook udah nyariin aja lu, cariin data pintarnya gitu ya. Pokoknya seperti itu. Nah, terus untuk usianya ini biasanya saya nggak pernah ganti ya, terutama untuk kursus online ya, karena kursus online ini jangkauannya sangat luas, marketnya juga random ya, nggak kayak produk fisik. Kalau produk fisik itu kan biasanya kita menentukan usianya kira-kira siapa nih yang cocok gitu. Nah, kalau ini tuh saya dari awal main sih nggak pernah ganti-ganti, jadi saya biarin aja di sini 65 plus ya. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk targeting satu ini kan nanti kita ada target sampai 4 ya. Kita targetin satu ini saya nggak pernah ngisi data di sini ya. Jadi ini dikosongin aja dulu, biarin. Jadi ini saya kosongin, lalu setelah itu saya scroll ke bawah. Nah ini placementnya yang saya ubah. Placement ini kita ubah manual ya, kita nggak mempercayakan ke Facebook ya. Kita ubah manual, terus setelah itu di sini kita ganti device-nya jadi desktop, jadi mobile ya. Nah ini desktopnya di unchecklist karena jarang orang lihat iklan di laptop ya. Nah terus kita matiin, terus kita matiin. Nah di sini kita nyalain feed-nya, lalu kita nyalain lagi di sini stories. Nah setelah itu di sini dia matiin lagi. Oke ini tinggal nyala dua ya, Facebook dan Instagram. Lalu setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini data yang saya sudah pernah punya ya, tapi ini udah abaikan. Kalau kalian pasti nggak ada ini data ini ya. Lalu kita langsung klik next aja ya. Kita klik next. Nah, di sini teman-teman kita udah nyampe ke halaman iklan, yaitu konten iklannya. Nah, untuk konten iklannya ini ada 4 juga yang harus kalian bikin ya. Nah, saya pakai konten iklan. Anggaplah kita kasih nama konten iklan satu ya. Ini kita kasih nama konten iklan satu. Nah, terus di sini adalah halaman fanspage-nya. Kalian bisa lihat nih ya, di sini diklik personal pack, kalian cek nih atau ada di sini. Jadi cari aja ya fanspage yang udah kalian buat itu ada di mana. Biasanya sih nyangkutnya di personal seperti itu. Nah, terus kalian pakai ya. Nah, terus di sini Instagram account-nya juga kalian udah saya ajarin untuk mensinkronisasinya. Kalau belum nanti di sini biasanya disuruh login kok. Jadi kalian tinggal login aja akun Instagramnya. Nanti otomatis dia udah ada di sini. Nah, setelah itu scroll ke bawah. Nah, di sini website URL-nya. Website URL-nya ambil di mana, Mas? Website URL-nya ambil di sini ya, yang udah kalian buat ya. Udah kalian setting, udah kalian pasang pixelnya yang di baru itu loh, ya. Nah, di sini ya di My Account kemarin udah kita ambil. Nah, di sini ya di login, kalian login, lalu tampilan halaman tambahan. Nah, misalnya yang ini ya. Misalnya yang ini nih URL-nya. Nah, ini buat contoh aja ya. Misalnya yang ini. Jadi ini harus kalian ambil. Jadi kalian tinggal klik lihat, habis itu klik yang ini dia muncul di sini ya. Tingkatin skill. Nah, ini kita Ctrl A, habis itu copy. Nah, setelah kita copy, kita taruh di sini di website URL-nya. Nah, setelah di sini kalian langsung scroll ke bawah lah. Scroll ke bawah, habis itu pilih media. Nah, medianya ini adalah yang tadi ya konten iklan yaitu gambar atau videonya. Misalnya saya ambil yang videonya dulu. Tadi kan saya ada 2 gambar, 2 video ya. Nah, kita langsung klik upload ya. Kita klik upload, lalu setelah itu teman-teman cari nih gambar yang udah tadi kalian video yang udah kalian download yang mana nih. Nah, ini ada 2 ya. Kita pilih yang ini dulu satu. Kita pilih yang ini dulu satu. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kalian bisa close aja ya, bisa close. Nah, habis itu kalian klik next di sini ya, klik next. Ini close aja. Nah, terus klik lagi next ya. Nanti dia nunggu sambil diupload sendiri sama dia. Klik next. Nah, ini jangan sampai dia yang recommended ya, ini jangan. Jadi biarin aja original karena saya pernah nyoba yang recommended malah kepotong. Jadi biarin aja original ya. Habis itu klik next, terus klik next lagi.
Nah, ini biarin aja ya teman-teman ya. Ini biarin aja karena memang dia nanti maksudnya dia adalah nanti akan kepotong dengan video ini gitu ya. Nah, habis itu kita langsung scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, ini primary text adalah headline ya. Primary text ini adalah caption. Nah, kalau headline yang bawah ya. Jadi saya cuman masang dua. Ini deskripsi ini jarang atau nggak pernah saya pakai lagi. Saya pakai cuman primary text sama headline. Nah, primary textnya ngambil di mana? Ambil di sini juga teman-teman ya. Di sini ya. Nah, di konten yang kalian mau iklanin apa nih? Akademi Produk Digital. Terus copywriting. Nah, ini diklik ya. Ini udah saya siapin ya. Nah, misalnya ini ya. Kalian bebas ya mau pakai yang mana? Kalian bebas mau pakai yang mana nih? Ada dua ya. Atau mau bikin copywriting sendiri juga nggak masalah ya. Saya kenalkan produk akademi digital nah kayak gini ya. Nyampe sini aja teman-teman. Nah, kita paste ya. Perkenalkan Akademi Produk Digital Solutif Solusi Inovatif untuk mulai bisnis produk digital Anda. Dan karena untuk mandu Anda dari awal hingga maksimal pendapatan nyata. Yang Anda dapatkan tutorial step by step beriklan di Meta dan TikTok. Strategi punya webinar minggu untuk komunitas. Nah, itu kita tambahin lagi ya di sini ya. Kita tambahin lagi yang udah ada ya. Kita tambahin lagi di sini dibuatin. Dibuatin produk digital siap iklan. Nah, kayak gitu. Kita tambahin lagi dibuatin landing page, copywriting dan sistem otomatis. Nah, kayak gini ya. Oke, nah misalnya seperti ini ya. Jadi kalian bisa tambahin. Lalu setelah itu kalian scroll lagi ke bawah siap untuk mengubah ide menjadi profit. Kunjungi link bio untuk perjalanan sukses Anda hari ini. Nah, headline-nya itu apa? Headline-nya itu terserah. Misalnya yang kayak gini. Nah, ini solusi inovatif untuk memulai bisnis produk digital Anda. Misalnya headline-nya seperti ini ya. Atau enggak langsung yang kayak gini nih, dibuatin landing page. Nah, ini jadi biar orang tertarik. Oke. Nah, headline ini atau sama ini teks juga ya. Ini bisa kalian tambahin sampai 5 ya. Headline pun bisa kalian tambahin sampai 5 kalau mau gonta-ganti. Nanti orang yang lihat iklan tuh dia akan ngelihat gonta-ganti teksnya seperti itu ya. Nah, tapi biasanya saya satu aja sih minimal ya. Nah, ini sudah jadi semua ya, udah selesai. Sebenarnya sudah siap iklan, kalian tinggal klik publish. Nah, tapi sayang banget kalau kalian langsung publish karena di sini baru ada satu target market ya, baru satu target audiens, terus baru satu konten iklan doang. Nah, kita bikin sampai 4. Nah, ini diklik di sini, klik aja lagi quick duplikat. Nah, setelah klik quick duplikat, nanti di sini kita scroll lagi ke atas. Nah, ini ya. Ini konten iklannya kita ganti namanya konten iklan 2 ya, seperti itu, oke? Nah, setelah itu scroll lagi ke bawah. Nah, di sini media diklik dihapus. Oke, nah setelah medianya dihapus, ini teksnya biarin ya, nggak usah dihapus. Ini medianya aja yang kita ganti. Nah, klik klik add video tadi ya. Jadi, nah kita mau pakai video yang kedua yang ini. Nah, ini kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Nah, ini di close aja. Habis itu klik next. Ini masih sama langkahnya kayak tadi ya. Diklik next, next. Habis itu klik done.
Nah, kita tunggu ini sampai selesai. Ini juga sampai verify yang. Nah, ini udah all edit save sama ini juga sampai selesai dulu ya. Kita tunggu dulu biar dia nggak ngehang. Oke, nah setelah itu kita tambahkan lagi di sini quick duplicate lagi kayak biasa. Nah, di sini kita ganti jadi 3 ya, konten iklan 3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu setelah itu scroll ke bawah. Nah, di sini ini dihapus lagi. Nah, di sini kita tinggal tambahin add media image sekarang ya, karena kan saya mau ngupload gambar konten gambar ya. Kita klik upload. Nah, pakai yang ini. Lalu kita tinggal next next aja nanti ya. Ini kita klik, lalu kita klik next, kita next lagi, kita down. Oke. Nah, lalu setelah itu kita tunggu dia sampai verifying your edit. Kita tunggu dulu ya sampai dia selesai. Setelah itu kita duplikat lagi, quick duplicate. Nah, ini ganti jadi namanya konten iklan 4 ya. Seperti ini. Nah, setelah itu ini kita hapus ya. Kita hapus, kita ganti lagi image-nya. Kita tambahin di sini upload. Nah, terus pakai yang ini. Kita tunggu dulu sampai dia selesai mengupload ya. Oke, kita langsung klik next. Kita klik. Nah, di sini jangan lupa switch original aja ya. Original aja karena gemblung ini Facebook itu kalau recommend malah dipotong sama dia. Terus kita klik next. Terus habis itu kita klik next. Kita tunggu dulu sampai dia savingnya selesai ya. Oke, dia sudah berhasil tersave. Nah, setelah itu ini kan masih target 1 nih. Nah, ini diduplikat lagi ya sampai 4. Ini kita targeting sampai 4 ya. Kita klik, lalu kita klik quick duplicate. Nah, ini sekarang target 1 kopinya kita ganti jadi target 2. Nah, terus di sini tinggal saya tambahin, ini saya scroll ke bawah. Nah, ini kalau ada kayak gini, diklik aja reset your start date today ya. Nah, habis itu scroll ke bawah. Nah, di sini ya, di advantage plus ini diklik aja suggestion-nya. Nah, terus scroll ke bawah. Nah, di sini tambahin detail targetingnya. Untuk masalah detail targeting, terus yang kalau ini, jadi ini tergantung dari apa yang kalian mainkan. Nah, ini saat ini kan kalian main yang ada hubungannya dengan bisnis ya, atau menghasilkan uang. Bagaimana caranya orang bisa menghasilkan uang gitu kan. Nah, kita nanti targetingnya udah pasti nanti akan ke sana, ke arah dengan bisnis, digital marketing, dan sebagainya. Nah, untuk mencari targeting, saya biasanya nyarinya di sini ChatGPT ya. Ketik aja di sini ChatGPT. Nah, ChatGPT. Kalian curhat nih ke ChatGPT ya. Kalian curhat di sini ke ChatGPT. Ini kalian bikin akun dulu aja di ChatGPT. Habis itu nanti di medsos ini kalian curhat. Jadi kasih tahu dulu bisnis kalian itu apa, misal kursus online dan sebagainya. Nanti kalian minta eh, targeting yang tepat itu apa ya. Nah, ini saya kasih contoh ya seperti ini. Ini ikutin aja ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Terus bawahnya ketik, tolong ketik di sini. Saya mau beriklan di Meta Ads. Tolong carikan interest
yang cocok dan tepat. Nah, dia akan mencarikan interest seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kan banyak kan, dia nyariin kan, tuh, startup. Nah, di sini kalian bisa mulai dari atas nih, digital marketing ya. Nah, ini pastikan ini bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Facebooknya bahasa Inggris, karena kalau Facebooknya bahasa Indonesia itu nanti nggak nyambung ya. Nanti dia nggak muncul di sini. Kalian ketik di Kopas saja di sini. Nah, muncul ya, digital marketing. Cari yang interest ya, kalau bisa ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada kasus di mana dia nggak muncul, teman-teman, berarti emang nggak ada. Kalau nggak ada, kalian skip aja ya. Nah, ini karena muncul, berarti kita klik aja di sini. Nah, setelah itu kita suggestion. Di sini kita klik suggestion. Lalu, nah ini ya, muncul bawahan turunannya. Terus biasanya saya ngasal sih. Ini turunannya saya ngasal. Jadi benar-benar nggak ada sesuatu yang pasti dalam beriklan ya. Nah, ini kita klik aja lagi. Ini sampai berapa, Mas? Biasanya saya sampai 6, minimal 6 ya, 6 sampai 10-an lah. Nah, ini targetingnya sudah kebanyakan. Taunya kebanyakan gimana? Budget kita cuma 100.000, tapi estimasi audiensnya ini bisa besar sampai 43 juta. Nah, sebenarnya idealnya kalau udah di atas 2 juta itu udah cukup oke. Tapi jangan sampai dia keluasan seperti ini, sampai dia akhirnya menjadi broad ya, jangan seperti itu. Nah, kalau kalian masih udah merasa cukup dan mau mengurangi juga nggak masalah sih, ya. Oke. Nah, setelah itu ini udah selesai, tinggal kita ganti targeting 3 ya. Kita klik lagi di sini di target 2-nya, klik quick duplikat. Nah, ini kita ganti namanya dulu ya. Kita ganti namanya jadi targeting 3. Nah, di targeting 3 ini scroll ke bawah, ini dihapus dulu ya. Dihapus, karena kan tadi sudah sempat mentargetkan ya. Dihapus. Oke, terus dihapus. 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 Nah, ini tambahin pakai ChatGPT yang ini nih, e-commerce sekarang ya. Kita cari yang e-commerce, ada apa enggak. Nah, ini ada ya. Ini yang interest saja ya. Nah, habis itu klik suggestion. Habis itu klik, nah ini klik lagi ya. Shopee lah, engagement, shopping, shopping retail, digital marketing, Shopify gitu. Nah, oke. Ini anggap udah sampai, nah ini udah sampai 2 juta juga. Habis itu kita klik lagi di sini, klik duplikat ya. Jadi sekarang targeting 4. Nah, di sini kita klik duplikat, di sini kita yang 4 ya. Sorry, targeting 4. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini jangan lupa diklik aja. Terus scroll ke bawah. Nah, ini hapusin dulu. Ini hapusin, hapusin, hapus. Nah, Mas kalau satu doang boleh ke targetingnya? Boleh ya. Jadi pokoknya dia minimal udah 2 juta di sini ya. Targetingnya satu aja juga nggak masalah. Nah, ini entrepreneurship sekarang ya. Nah, ini misalnya saya mau targetin satu aja nih. Entrepreneurship. Saya yang ini nih. Interest ya. Nah, ini udah 22 juta kan? Ya udah, segini aja. Saya mau targetin ini aja. Nah, habis itu udah tinggal klik publish ya. Habis itu tinggal klik publish atau ini tinggal klik di sini, klik shift ya. Sorry, ini mungkin di sini. Nah, di sininya aja ya, di APD-nya ini di konten di campaign-nya ini diklik, habis itu klik publish, dia biar ke publish semua ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalian close ya. Nanti dia udah ke publish, habis itu kalian close. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya. Ini karena saya nggak ngiklan ya, ini cuma buat contoh doang. Nah, habis itu nanti dia munculnya di sini nih, di atas sini. Nah, ini jangan lupa ini dibiruin ya. Nah, ini dibiruin. Ini kita matiin dulu ya, karena saya buat contoh doang. Nah, nanti kalian klik, terus kalian klik lagi di sini, nanti dia biasanya munculnya tulisannya masih processing. Nah, tandanya kalau processing ini dia masih dicek apakah kontennya layak ditayangkan atau enggak. Nah, kalau misalnya konten yang nggak layak ditayangkan, nanti dia akan ada notifikasi di sini.
Nah, caranya kalian klik edit aja. Nanti di sini biasanya ada notifikasi. Nanti kalian minta ajukan banding di sini ya. Nanti klik aja, nanti dia disuruh ajukan banding. Nanti kalian ajukan banding. Kalau misalnya nggak diterima, nanti chat ke saya aja ya, konsultasi. Oke? Nah, sampai di sini aja untuk cara beriklannya. Tadi pakai rumus 144. Nanti abis ini kita akan belajar metode scale up juga ya. Kita insya Allah akan belajar itu. Nanti teman-teman bisa ngeliat di tutorial berikutnya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.